everyone, halo sahabat-sahabat mahasiswa, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, hari ini saya memutuskan untuk membuat video ya, untuk mempermudah kalian gitu dalam belajar bagaimana item-item yang ada di akuntansi. Dan kali ini yang saya bahas adalah tentang aset tetap. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kira-kira kalau misalnya kita berbicara soal aset tetap itu apa sih sebenarnya aset tetap? Apa sih karakteristik dari aset tetap? Nah, terkait dengan karakteristik aset tetap itu ada 3 macam ya karakteristiknya. Yang pertama, aset tetap itu tentunya pasti merupakan aset jangka panjang dan biasanya juga relatif permanen. Artinya, yang jangka panjang itu apa? Umur manfaatnya panjang, pasti lebih dari 1 tahun. Terus yang kedua, aset tetap itu dikatakan aset berwujud. Kenapa? Karena aset tetap itu bisa terlihat secara fisik. Kalau misalnya tidak bisa terlihat secara fisik, itu tentunya akan disebut aset tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya kalau aset tidak berwujud itu adalah paten, goodwill, dan lain-lain ya. Pokoknya yang menjadi aset bagi perusahaan tapi itu tidak berwujud, itu tentunya bukan aset tetap, karena aset tetap itu merupakan aset berwujud. Terus yang ketiga, aset tetap itu dimiliki dan digunakan oleh perusahaan, itu maksudnya adalah tidak diperuntukkan untuk dijual kembali sebagai bagian dari operasi normal. Artinya kalau misalnya dia dibeli terus begitu dia digunakan terus menerus gitu kan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Kalau misalnya dia itu dibeli terus untuk dijual kembali, berarti namanya bukan aset tetap, tapi persediaan. Oke, sampai di sini ada. Semoga kalian memahami tentang karakteristik aset tetap ya. Nah, di sini ada aset tetap, tapi ada juga biaya. Jadi ada yang kira-kira itu dimasukkan dalam aset tetap, tapi ada juga yang dimasukkan dalam biaya ketika kita membeli sesuatu. Misalnya apa ya? Perlengkapan ya kan. ATK itu bisa dimasukkan ke dalam biaya. Kenapa? Kalian kalau mengklasifikasikan antara aset tetap dan biaya, kalian tanya dulu gitu kira-kira apakah nilai akuisisi dari suatu barang tersebut signifikan? Jika ya, nah kalian akan bertanya lagi ke dalam diri kalian, kira-kira apakah aset yang kalian maksud itu tahan lama atau tidak. Jika ya, tanyakan lagi, kira-kira apakah aset tersebut itu mempunyai tujuan produktif atau tidak. Kalau semua jawabannya ya, maka itu merupakan aset tetap. Jadi kalau misalnya aset tetap itu kan akuisisinya signifikan, terus aset tersebut tahan lama tentunya karena long life kan, harus lebih dari 1 tahun. Terus aset tersebut juga mempunyai tujuan untuk produktif. Jadi dia itu dibeli untuk tujuan operasional perusahaan juga, tapi tidak untuk dijual. Kebalikannya, kalau misalnya ternyata akuisisinya tidak signifikan, terus dia tidak tahan lama, terus tidak digunakan untuk tujuan produktif, maka itu bisa digolongkan ke dalam investasi. Nah, di sini bedanya apa nih? Kalau misalnya kita bicara soal apa itu investasi, apa itu aset tetap. Nanti kita akan bicara ke bab yang selanjutnya. Gitu ya. Guys, kalau kita berbicara tentang yang namanya harga perolehan aset tetap, nah itu adalah semua harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu aset gitu kan yang kita miliki. Saya ambil contoh misalnya tanah. Meskipun tanah itu tidak disusutkan, tapi dia juga merupakan aset tetap. Kenapa? Karena ya tadi dia memenuhi kriteria, dia jangka panjang, bisa disimpan, terus dia untuk tujuan produksi perusahaan, nilai produktif perusahaan, terus habis gitu dan juga klasifikasinya signifikan gitu kan. Maksudnya seperti yang tadi karakteristik yang saya jelaskan di depan, tiga-tiganya itu memenuhi gitu kan. Terus tanah itu kalau misalnya kita berbicara soal harga perolehan tanah itu apa saja? Harga perolehan tanah itu misalnya dari harga beli, pajak penjualannya bagaimana, perizinannya pemerintah bagaimana, terus komisi untuk mendapatkan tanah itu bagaimana, terus
Bea balik namanya bagaimana, sampai dengan biaya survei kita mendapatkan tanah itu kita masukkan ke dalam biaya perolehan. Jadi kalau namanya biaya perolehan atas suatu tanah tidak hanya yang ada pada sertifikat saja, tapi seluruh biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan tanah tersebut. Itu baru tanah. Lalu bagaimana dengan aset yang lainnya? Aset yang lainnya pun juga sama. Misalnya bangunan. Jika kita ingin membangun suatu bangunan gitu kan, itu kita butuh apa aja sih? Ada biaya arsitek, biaya jasa insinyurnya, terus biaya asuransinya, mungkin ada bunga, ya kan? Bunga atas pinjaman gitu kan. Kalau misalnya kita membuat suatu bangunan tersebut dengan pinjaman ke bank, nah itu juga dimasukkan tuh beban beban bunganya itu. Terus habis gitu, kalau misalnya ternyata kita bikin bangunan depannya itu belum ada jalan, ternyata kita harus bikin jalan dulu, nah itu juga dimasukkan. Itu semua masuk ke dalam biaya perolehan. Jadi sekali lagi, biaya perolehan atas bangunan itu bukan aja yang ada pada sertifikat ketika kalian mendapatkan. Mungkin biaya notarisnya juga ada di situ ketika kalian membeli. Nah, itu juga dimasukkan. Itu yang dimaksud biaya perolehan dan lain sebagainya ya. Bu, lalu bagaimana kalau mesin dan peralatan? Sama. Biaya perolehan atas mesin dan peralatan pun juga sama. Mungkin di dalam mesin tersebut ada pajak penjualan, ada biaya angkutnya berapa, ada instalasi, ada perbaikan, dan juga ada rekondisi ketika kalau kita membeli mesin bekas. Jadi kalau misalnya mesin bekas ternyata kita perbaruin lagi, kita ganti mesinnya, terus habis gitu kita cat ulang misalnya, itu adalah biaya rekondisi yang harus juga dimasukkan ke dalam biaya perolehan. Nah, setiap aset tetap itu pasti disusutkan. Kalau misalnya kita berbicara soal apa itu yang dimaksud dengan penyusutan, penyusutan itu dapat kita artikan sebenarnya apa ya? Suatu aset itu kehilangan kapasitas produktifnya untuk menyediakan suatu barang atau jasa gitu kan, bagi yang membeli gitu kan, atau bagi yang menyediakan. Nah, kehilangan kapasitas produktif ini diakui sebagai beban penyusutan. Nah, kalau ditanyain, Bu, penyusutan itu apa karena umur saja? Tidak, bisa saja karena dia ada penyusutan fisik akibat kerusakan, keausan. Misalnya suatu mesin belum 4 tahun ternyata dia rusak. Nah, bisa aja itu kita susutin juga kan. Terus ada juga penyusutan fungsional. Itu bisa terjadi karena aset tetap tidak lagi menyediakan jasa pada tingkat yang dimaksud. Misalnya apa? Komputer. Jadi kalau komputer itu kan setiap tahun dia kan berubah, ada muncul baru lagi ya kan. Oh, ternyata komputer dengan Core i3 itu sudah tidak cocok lagi untuk menggambar misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kalau drafter juga harus menggunakan PC dengan kapasitas yang lebih tinggi, misalnya Core i7 gitu. Nah, itu merupakan penyusutan fungsional. Sekarang tentang faktor-faktor beban penyusutan itu apa saja sih? Faktor-faktor beban penyusutan itu adalah biaya awal dikurangi nilai sisa sama dengan nilai yang dapat disusutkan. Itu dia. Terus itu dasarnya apa? Dasarnya adalah umur manfaat. Jadi setiap beban itu sudah setiap aset itu sudah dikarakteristikan kira-kira dia masuk pada jenis barang apa dan penyusutannya berapa tahun. Itu tahunnya itu adalah umur manfaat. Oke ya, itu bisa dikatakan beban penyusutan secara periodik. Kalau kita berbicara tentang metode penyusutan sekarang, Bu, metode penyusutan itu apa saja sih? Metode penyusutan itu ada 4 yang kita kenal guys. Ada saldo menurun, ada unit produksi, ada garis lurus, dan ada juga yang lain-lain ya. Itu nanti terserah, tapi yang kebanyakan orang itu menggunakan metode garis lurus. Hampir 83% perusahaan yang ada di Indonesia itu menggunakan penyusutan dengan metode penyusutan garis lurus. Kenapa? Karena paling mudah ya kan, paling mudah dihitung dan juga nilainya juga pasti gitu loh. Kenapa? Karena hanya didasarkan pada umur manfaat. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah biaya perolehan dibagi dengan umur manfaat, terus nilai sisanya dianggap 0. Nah, padahal guys, faktanya yang namanya penyusutan itu tidak mungkin. Misalnya gini ya, kalian beli kendaraan disusutkan selama 8 tahun. Padahal selama 8 tahun kendaraan itu sebenarnya masih ada.
ya kan, bukan rusak dan masih bisa digunakan. Terus bagaimana Bu kalau kita menggunakan garis lurus? Bisa kalian revaluasi kembali nilainya, terus kalian susutkan sesuai dengan nilai revaluasi, atau bisa seolah-olah nol tapi tetap digunakan, tapi tetap harus tercatat ya pada laporan aset perusahaan. Ini realnya biasanya kalau misalnya saya mengajarkan pada klien saya seperti itu. Oke, terima kasih ya buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Jangan lupa di like juga.